Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsan wa man sara ala nahjihim min ayyamin madiyah ila yaumiddin, amma ba'du. Maka yang saya bawa kitab hikam ini adalah syarah yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani yang diberi nama Misbahul Zulam Syarhun ala kitab An-Nahjil Atam fi Tabwibil Hikam. Syekh Nawawi Al-Bantani sebagaimana kita tahu adalah seorang ulama yang sangat produktif. Ada yang mengatakan beliau menulis tidak kurang dari 100 kitab, bahkan lebih, 104 gitu. Ternyata ditemukan belakangan ini kitab namanya Misbahul Zulam Syarhun Nahjil Atam ala Tabwibil Hikam. Kitab ini ditulis Syekh Nawawi ketika banyak orang meminta beliau untuk menulis, mensyarahi kitab hikam. Memang orang itu kadang-kadang kalau sudah terkenal karena sesuatu yang dilakukan, akhirnya orang taunya ya orang itu ahli di bidang itu. Misalnya Syekh Nawawi itu terkenal sering mensyarahi kitab kecil atau juga mengarang kitab, dan kitabnya itu laku dalam arti dibaca orang. Kadang-kadang ada orang menulis bukunya tidak dibaca orang, Pak. Ya sama kayak orang maaf ceramah, ngajar. Ya kalau bab pinter kan mungkin orang bisa relatif ya. Tapi orang ngajar, ceramah, disukai orang itu kan bisa terlihat secara zahir mata, lahiriah mata. Kalau dia yang bicara itu yang datang banyak. Nah itu lalu orang ditanya, kenapa Anda kalau dia bicara senang? Kalau dia penceramah misalnya lucu misalnya, boleh jadi lucu, ada lucunya, atau pembahasannya mendalam. Nah, begitulah juga pensyarah kitab. Atau ada orang ditanya, kenapa kalau yang ngajar atau yang ceramah fulan kok Anda datang gitu? Penjelasannya mudah dipahami. Ada lagi yang alasannya apa namanya? Penjelasannya mudah dipahami. Saya kalau beliau yang bicara, yang menjelaskan, gampang dipahami. Nah, saudara-saudara, inilah yang disebut given atau pemberian mauhabah atau mauhibah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah kadang-kadang memberi orang begitulah. Syekh Nawawi ini kitabnya itu sangat laris itu karena salah satunya mungkin bahasanya mudah. Kedua, penjelasannya itu ya masuk. Itu makanya Syekh Nawawi juga termasuk ulama yang diminta mensyarahi kitab hikam. Nanti dalam mukaddimah kitab Misbahul Zulam yang ini sebenarnya sudah dicetak dulu, tapi kitab ini sempat hilang, atau bukan hilang, lebih tepatnya kitab itu kalau nggak dibaca terus, lama-lama kan generasinya sudah 2-3 generasi itu putus, nggak sempat dibaca lagi gitu ya. Nah, sama kayak lagu, Pak. Ada lagu yang abadi, kekal. Ada lagu yang cuman populer ya setengah tahun, habis itu hilang, Pak.
Penyanyi dangdut itu banyak, tapi yang bisa awet nggak tidur kayak begadang itu susah. Ya, orang tetap aja lagunya apa namanya, begadang. Itu abadi, itu termasuk untuk ukuran sebuah lagu ya. Katakan orangnya masih hidup, Bang Roma gitu. Ada lagi yang orangnya sudah meninggal, tapi lagunya itu setahu saya bagi orang-orang tua itu masih disetel. Ya. Apa itu lagu? Saya suka dengar juga itu di mobil, ada orang nyetel. Ibarat air, apa tuh? Lagunya siapa itu, Pak? Hah? Ibarat air di daun apa namanya? Keladi ya? Itu kan lagunya bapak-bapak yang udah tua-tua ya kan? Penyanyinya masih hidup, udah meninggal? Udah meninggal, tapi masih ada lagi rasa cinta gitu. Pasti ada pada makhluk yang bernyawa, kan gitu ya, takkan hilang selamanya sampai datang akhir masa. Itu orang yang nyanyinya udah meninggal tapi masih dilaguin. Ada lagi yang serem, lagunya ibu-ibu, itu juga penyanyinya udah meninggal paling. Kalau pengajian saya suka dengerin, bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Ini lagunya ibu-ibu ini setahu saya. Nah, itu abadi. Nah, kitab sama, Pak. Nah, Syekh Nawawi ini karena terkenal, kalau nulis kitab peminatnya banyak. Dan sampai sekarang mungkin salah seorang ulama yang kitabnya paling banyak dibaca di Indonesia ya Syekh Nawawi ini. Syekh Nawawi Al-Bantani. Saudara-saudara, beliau mensyarahi kitab Hikam. Dalam mukaddimah kitab ini beliau katakan sebenarnya sudah banyak yang mensyarahi kitab Hikam, tapi saya akan mensyarahi salah satu kitab yang ditulis oleh Syekh Muttaqi Al-Hindi As-Sufi. Kitab Hikam oleh Syekh Muttaqi Al-Hindi dibuat bab-bab. Jadi kan kalau yang umum banyak dijual itu disusun, ya siapa yang pertama kali nyusun saya tidak tahu, itu susunannya begitu. Ya tidak dibikin bab. Kadang-kadang kalimat hikmah di awal dengan yang di akhir sebenarnya mirip atau punya hubungan, tapi ya urutannya begitu ya begitu. Nah, lalu oleh Syekh Muttaqi Al-Hindi kitab Hikam ini dibikin seperti maudhu'i. Maudhu'i itu tematik, nasihat-nasihatnya yang satu tema dikumpulin, kira-kira gitu. Yang satu tema di apa namanya, kumpulin. Lah jadilah kitab ini namanya Nahjul Atam. Lah Nahjul Atam ini oleh Syekh Nawawi disyarahi, maka dibikin babnya per tema gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bibarakati ulumihi wa bikum amin. Babul faqri wal faqati. Bab menjelaskan kefakiran dan butuh. Ini penting ini, Pak. Kalau bab yang enak-enak gak perlu dibaca, Pak. Karena orang enak itu gak perlu dihibur. Ngaji ini kan rata-rata tujuannya menghibur yang susah-susah. Betul apa enggak? Ah iya. Sama kayak ibu-ibu. Ibu-ibu ngaji kan tujuannya menghibur diri. Kalau di rumah soalnya yang dia lihat piring kotor,
rumah apa namanya, kotor, kamar kotor. Nah, sampai masjid digembira, walaupun lagunya serem tadi, bila Israel. Seneng lah selawatan lagi gitu. Sebenarnya selawatannya itu selawatan yang serem gitu loh, bila Israel, tapi dia gembira ya. Nah, ngaji ini sebenarnya salah satunya kan bagaimana kita bisa menjelaskan bahwa agama itu atau hidup itu menyenangkan sebenarnya, walaupun dia sedang tidak enak, bikin senang aja. Sebab sesungguhnya di balik segala apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan pada kita itu ada kebaikan kalau dia tahu gitu loh. Termasuk bab yang sekarang kita baca ini, yakni babul fakri, bab menjelaskan tentang fakir, wal faqati, dan butuh atau hajat. Hadza babun ashirun, ini adalah bab kelima dalam kitab ini. Dzakaral musannifu fi hadzal babi sab'a hikamin, dalam bab kelima di kitab ini Syekh Muttaqi Al-Hindi akan menjelaskan 7 kalam hikmah, tapi ini penjelasannya lebih sederhana. Jadi saya ingin kitab ini soalnya lebih simpel Pak. Kalau yang Ibnu Ajibah itu nikmat tapi lama nggak hatam-hatam. Al-hikmatul ula qauluhu, yang pertama adalah kalam hikmahnya Ibnu Athaillah Al-Iskandari yang berbunyi wurudul faqati a'yadul muridin. Datangnya kesulitan-kesulitan adalah pada hakikatnya lebarannya orang yang sedang menuju jalan Allah. Id itu lebaran kan? Para sufi mengatakan bahwa kalau kita lagi dikasih susah, sebenarnya lu lagi lebaran, mestinya seneng gitu loh. Orang lebaran itu seneng apa enggak? Seneng. Nah, ini artinya orang-orang soleh, para sufi itu kalau lagi banyak diuji Allah, kadang-kadang ekonomi, kadang-kadang sakit, kadang-kadang musibah yang lain, justru malah seneng. Lebaran gue nih. Orang lebaran kan seneng, namanya lebaran. Ya, gembira, umumnya orang lebaran. Nah, begitulah gembiranya para sufi ketika yang bersangkutan sedang banyak diuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia tahu, yang tahu ya yang memang sufi. Nah, bapak-bapak ini, ibu-ibu termasuk orang yang udah ngaji lama kitab ini, ya saya anggap tahu. Makanya kalau lagi sakit gak pernah ngeluh, segembira aja, gembira. Ada orang jamaah mubarakah sakit bang, alhamdulillah, lu doain ya supaya gue sakitnya lamaan dikit. Orang sakit minta didoain apa namanya, lamaan dikit, alhamdulillah. Lu kok gitu bang? Sakit itu nikmat. Kata Imam Ibnu Athaillah dalam hikam, urudul faqat a'yadul muridin. Orang kalau lagi banyak susah berarti itu sama kayak lagi lebaran. Loh kok gitu? Lah sekarang sakit misalnya, coba lu anggap orang sakit itu berarti dosanya lagi dikuras, derajatnya lagi diangkat, berarti lebaran kudu gembira. Alhamdulillah. Jadi besok gitu ya bang ya, kalau lagi sakit ditanya gimana sakit lu, alhamdulillah, lu doain supaya gua apa namanya, lamaan dikit. Ada jamaah ibu-ibu mestinya lagi susah itu, ditanya sama orang, bu lakinya kawin lagi ya, alhamdulillah.
Lu doain ya supaya dia kawin lagi lah. Merdeka gua, bisa ngajinya agak bebasan gitu. Bu, bisa begitu bisa? Bapak-bapak bisanya lagi sakit ditanya, gimana sakitnya bang? Alhamdulillah, lu doain gua ya supaya gua sakitnya lamaan dikit. Bisa nggak kayak gitu? Bisa nggak pak? Nggak juga. Berani nggak berdoa kalau kita dikasih sakit, minta sakitnya lamaan dikit? Berani nggak? Sama kayak ibu-ibu nggak berani kalau nggak bilang alhamdulillah. Lah ini memang berat pak. Karena memang nafsu kita, nafsu manusia itu pengennya hidup enak terus. Betul apa enggak? Ngaji aja suruh maju susah, rata-rata cari senderan semua. Emang begitu nafsu manusia. Makan pengennya enak, duit pengennya banyak. Kalau perempuan ibu-ibu suaminya pengennya bininya cuma satu. Kalau laki-laki bapak-bapak pengennya bininya iya. Ya itulah orang hidup, nafsu begitu. Tapi apakah kemudian dalam hidup ternyata segala keinginan nafsu terpenuhi? Saya mau tanya. Keinginan nafsu kita, keinginan diri kita, apakah dalam hidup ini semua keinginan diri kita terpenuhi? Betul? Terpenuhi nggak? Nyatanya ini yang hadir nih, ada nggak yang hidupnya agak susah gitu? Yang fakir susah lah, ada nggak? Tolong ngacung. Ada pak. Atau kalau lagi nggak fakir, kadang-kadang nggak punya duit lah, kalau itu ada nggak? Nah, kalau itu ada ya. Nggak sampai fakir tapi apa namanya nggak punya duit, lagi nggak punya duit. Orang nanya, lu tumben ke masjid lagi nggak punya duit gua gitu. Sebab temennya tahu nih orang nih kalau punya duit Sabtu Minggu begini mainnya ke puncak. Nah, makanya temennya bingung, subuh-subuh lu ngaji nggak punya duit gua gitu. Jadi ngaji gara-gara apa namanya nggak punya duit. Ada yang kayak begitu? Ada. Nah itulah. Nah, Syekh Nawawi memberi syarah. Kita baca syarahnya nih Syekh Nawawi. Ai annal muridina, yakni orang yang menempuh jalan menuju Allah, yashhaduna, mereka menyaksikan atau mengerti, annal hajati, bahwasanya orang kalau lagi dikasih Allah banyak hajat, banyak butuh. Aduh lagi butuh ini, butuh itu, pengen ini, pengen itu, tapi belum terpenuhi. Wal baliyati, dan banyaknya baliyat, banyaknya ujian, cobaan. Muradatu sayyidihim, adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kebutuhan kita banyak pak, kalau kita lagi diuji Allah, itu pasti kehendak Allah. Kadang-kadang kita hajatnya nggak banyak, kadang-kadang hajatnya banyak. Nggak tahu tahun ini kebutuhan saya banyak, loh apa aja? Anak saya yang paling gede masuk kuliah, yang nomor 2 masuk SMA sambil mondok, nomor 3 masuk SMP mondok, nomor 4 masuk SD, nomor 5 masuk TK, nomor 6 baru lahir. Berarti hajatnya banyak, betul apa enggak? Iya, hajatnya banyak. Itu kehendak Allah, Allah yang menghendaki. Dan diuji sakit apa, kehendak Allah. Nah, orang yang menempuh jalan tasawuf, sufi, ya termasuk orang yang menempuh jalan Allah, semua kita lah pada hakikatnya, mestinya harus tahu
Kalau kita lagi banyak hajat kayak tadi tuh contohnya, itu berarti Allah yang menghendaki. Nggak tahu tahun ini ujian saya banyak, musibah saya banyak. Kenapa? Rumah saya kemarin kebakaran. Usaha saya lagi turun, malah saya ditipu orang. Istri saya sakit. Ujian kan? Nah, itu semua ketika datang pada kita kadang-kadang berbarengan, kadang-kadang berurutan. Kalau berbarengan tuh blek, kadang-kadang urut, baru kelar ini ada lagi ujian. Ya hakikatnya itu muradillahi ta'ala, kehendak Allah subhanahu wa ta'ala, harus kita tahu. Nah, orang kalau sudah tahu bahwa yang namanya hajat, yang namanya musibah itu datangnya dari Allah, karena sudah tahu, dia nggak sedih. Fahum yafrahuna bimuradihi, kalau ini kehendak Allah saya harus gembira. Oh ini maunya Allah, kenapa saya marah? Ini Pak yang paling penting. Orang soleh, orang berilmu, orang takwa itu punya patokan satu. Kalau ini keinginan Allah, saya harus senang. Kita pengen anak laki, lahir anak perempuan. Pertanyaan saya, anak perempuan ini keinginan kita apa keinginan Allah? Hah? Keinginan Allah. Pengen anak perempuan, lahir anak laki-laki. Lah, keinginan kita kan anak perempuan, lahirnya anak. Lah, dulu ada seorang sahabat, saya lupa namanya. Dia selalu mengatakan, jika aku punya keinginan, keinginanku terkabul, maka aku bersyukur kepada Allah, mengucapkan alhamdulillah sekali. Tapi ketika aku punya keinginan, keinginanku tidak terkabul, aku mengucapkan alhamdulillah 7 kali. Faqila lahu, ditanyakan kepada orang soleh ini, sahabat ini, kenapa lu kalau punya kepengen lu nggak terkabul, malah syukurnya alhamdulillah 7 kali? Lah iya, coba contohnya tadi, pengen punya anak laki, lahir anak laki misalnya, lahir laki, alhamdulillah kepengenan gua terkabul, kan begitu kan? Dia dapat pahala mengucapkan apa namanya, alhamdulillah. Dia pengen anak laki, lahir laki. Tapi misalnya dia pengen punya anak laki atau pengen punya anak perempuan, pengen punya anak bahkan tidak punya anak, akhirnya dia tetap mengucapkan alhamdulillah, bahkan bukan sekali, berapa kali? 7 kali. Kenapa? Karena saya pengen punya anak, kalau saya dikaruniai anak saya mengucapkan alhamdulillah, kalau tidak saya tetap mengucapkan alhamdulillah 7 kali. Karena itu kehendak Allah. Lagi berat ini Pak. Itu pentingnya ngaji nih. Kalau nggak tahu kan susah. Orang kadang-kadang dagang sepi, pulang merengut aja. Kenapa Bang? Sepi. Orang dagang biasanya kalau untung sehari 1 juta, bilang alhamdulillahnya kenceng. Dapat berapa Bang? Alhamdulillah 1 juta untungnya. Begitu besok turun 200.000, pulang gua untung 200.000. Dapat berapa Bang? Ya alhamdulillah 200.000. Pakai ya, alhamdulillahnya pakai apa namanya? Ya. Begitu besoknya lagi 50.000. Ya alhamdulillah, masih dikasih rezeki 50.000. Cukuplah. Ini orang belum ngaji hikam. Kalau dia ngaji hikam, begitu dia sepi dagang, pengennya kan dia laris dong. Ya dapatnya cuma 100.000, 50.000. Gimana Bang?
alhamdulillah, 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 alhamdulillah 7 kali 50.000 gue dapat. Kenapa? Gue udah ngaji hikam, katanya kita harus gembira atas keinginan Allah. Kalau keinginan kita kan pengennya untung banyak ya kan, 1 juta, 2 juta, 3 juta. Nah ini dikasih 50.000, berarti ini keinginan Allah. Nah ini idla gharada lahum duna muradihi, sebab bagi para sufi mereka itu akhirnya dalam hidupnya tak punya lagi tujuan keinginan kecuali mengikuti keinginan Allah saja, supaya nggak sakit hati Pak. Kita ini hidup sering stres karena kita mendahulukan keinginan kita, nafsu kita. Gue pokoknya pengen punya rumah model begini, pengen punya suami model begini, pengen punya istri model begini, pengen punya kerjaan karir seperti begini. Kalau itu dianggap target keinginan dan itu seakan-akan segala-galanya, hidup kalau kayak begitu hanya akan membuat kita sakit hati. Karena seringkali dalam hidup keinginan kita itu tidak tercapai. Ya kalau punya cita-cita boleh, namanya orang normal Pak. Kalau laki-laki pengen punya istri cakep, normal nggak Pak? Normal. Perempuan pengen punya suami gagah, ganteng, duitnya banyak, ya kalau bisa kerjanya kayak Pak Haji itu tuh pilot, duitnya banyak, pilot aja. Alhamdulillah. Ya. Tapi kadang-kadang tidak tercapai. Suami kita ya ganteng enggak, kaya enggak, ya harus diterima keinginan Allah begini. Istri kita cakep enggak, cerewet iya, ya terima itu kehendak Allah, udah dinikmati. Nah hidup itu kalau kemudian ujung-ujungnya begitu enak. Makanya tadi wurudul faqati a'yadul muridin, bagi orang yang sudah tahu segala macam musibah, kesusahan atau hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita, tidak enak maksudnya, sesungguhnya adalah Id, lebaran yang harus Id bagi orang yang dekat dengan Allah lah ini. Saudara-saudara, fawurudul hajati, maka datangnya hajat yang banyak, wal baliyati, dan datangnya ujian, a'yadun lahum, bagi orang-orang yang sedang menuju jalan Allah, laksana Id, laksana hari raya, lahum bagi mereka, likauniha tajma'uhum ala maulahum, karena datangnya ujian, datangnya hajat itu membuat diri mereka menjadi kumpul dekat dengan Allah, artinya mengingatkan mereka dengan Allah. Kayak tadi itu ada kiai di Jakarta Utara, kampung saya, lagi sakit, ditengokin mualim, namanya Mualim Abdullah, bagaimana kabar sakitnya? Alhamdulillah, lu doain gue ya supaya gue sakitnya lamaan dikit. Yang cerita Ustaz Sofyan, mantunya siapa? Abah. Nengok Mualim Abdullah sudah wafat, seorang kiai sepuh. Saya nengok Mualim, saya tanya sakitnya, jawabnya begitu, lu doain gue ya supaya gue sakitnya lamaan dikit. Unik kan?
sakit. Nah, kenapa? Ya karena ketika sakit membuat dirinya semakin dekat dengan Allah. Emang iya sih Pak. Dipikir-pikir kita itu kalau lagi sedang susah kan sebenarnya lagi dekat sama Allah. Mestinya senang dong. Orang sakit itu nyebut terus Pak, sakit gigi apalagi. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Begitu kan? Mestinya senang, berarti nyebut terus sakit gigi, meriang gitu. Ya, sakit hati juga sama ya. Ya Allah, punya tetangga kayak begini amat, sakit hati sih. Nyebut Allah juga katanya. Ya Allah, punya tetangga kayak gini amat. Emang tetangga kita yang jelek itu bukan kehendak Allah. Kehendak apa bukan? Kalau kita tinggal di satu tempat, lalu kita punya tetangga, delalah tetangga kita mulutnya jelek. Saya mau tanya, itu kehendak Allah apa bukan? Kehendak Allah. Yang kita udah tinggal di situ, kadang-kadang berdoa, pindah lagi kita, pindah kontrakan, pindah rumah, pindah komplek. Coba kita pindah, moga-moga tetangga di sana baik-baik ya. Jelek lagi tetangganya. Baru parkir dikit ditegur, kita apa dikit diomong. Ya udah kehendak Allah. Ya Allah lagi ngasih pahala, udah. Nah, ya. Taratan birraghbati wa ukhra birrahbati. Ketika banyak ujian, banyak hajat yang datang pada kita, itu akan membuat kita dekat dengan Allah. Taratan birraghbati, kata Syekh Nawawi, sesekali membuat kita berharap ada datang dari Allah pertolongan. Wa taratan birrah wa ukhra birrahbati, dan lain waktu boleh jadi kita kemudian ada rasa takut. Wa tauran bisukuti tahtal jalali, dan itu bisukuni tahtal jalali, dan itu membuat kita menjadi tenang ya di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa ammal arifuna, makanya adapun orang-orang yang ahli ma'rifat, fahum ma'allahi, mereka akan selalu bersama Allah Subhanahu wa taala. La yubaluna bi faqrin wala ghina bal yafrahuna bi kullin. Bagi orang-orang yang ma'rifat kepada Allah dalam hidup, dia enggak begitu memikirkan apa yang Allah berikan padanya, dalam arti ya hidupnya cuman ya ngikutin bagaimana Allah menghendakilah, udah gitu aja. Kalau bahasa orang kulon, saya mah hidup kumaha Allah wailah, gimana kumaha Allah. La yubaluna bi faqrin wala ghina, dikasih fakir diterima, wala ghina dikasih hidup kaya ya juga apa namanya diterima. Apalagi kaya Pak, dia dikasih fakir aja terima. Dikasih suami baik gembira, dikasih suami maaf kurang baik sifatnya ya diterima. Dikasih istri sifatnya baik diterima, dikasih istri sifatnya kurang baik diterima. Udah gitu aja udah. Nah ini orang-orang yang mengerti. Nah, nasihat yang kedua, qala al-musannifu, berkata Imam Ibnu Athaillah, rubama wajadta minal mazidi fil faqat, boleh jadi dalam hidup, kata Ibnu Athaillah, kau menemukan kebutuhan atau hajat kefakiran yang lebih berat, mala tajiduhu fis shaumi was shalah, yang kefakiran itu rasanya lebih berat daripada sholat sama puasa. Kefakiran atau hajat ya, saudara-saudara. Ibnu Athaillah ini ingin menjelaskan pada nasihat yang berikut ini, aikot yahsulu lil muridin, kata Syekh Nawawi ketika mensyarahi, kadang-kadang
kita dalam hidup, orang yang sedang menuju Allah akan merasakan bisa babi wurudil fakri wal balai, ketika diuji Allah, dikasih bala Allah baik kefakiran maupun yang lain, dia merasakan min ziyadati taharati sirri, sesuatu yang membuat hatinya lagi lebih bersih, wa ma'arif, dan pengetahuan, ma la yahsulu lahum sababus shaumi was salah, yang itu tidak dia dapatkan ketika dia mengerjakan banyak sholat dan puasa. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ini nasihat luar biasa tentang ma'rifat. Saudara, ada orang yang menjadi ma'rifat, ya, mengerti, kenal Allah, dekat dengan Allah, bukan karena banyaknya sholat sunnah, bukan karena banyaknya puasa sunnah, tapi karena banyaknya ujian yang Allah berikan pada dia. Paham gak ini? Paham gak? Rubama wajadta minal mazidi fil faqati ma la tajiduhu fis shaumi was salah. Ada orang sholat sunnah banyak, Pak. Ya dia tambah ilmu, hatinya tambah bersih, bagus. Dengan banyak puasa sunnah, bagus, hatinya tambah bersih. Tapi ada orang yang kebersihan hatinya, kemakrifatannya lebih dari yang banyak sholat sunnah dan puasa sunnah. Bukan karena sholat sunnah dan puasa sunnah, karena banyaknya ujian. Makanya mohon maaf, kalau kita nih nanti termasuk orang yang ahli puasa sunnah, ahli sholat sunnah, jangan merasa bangga dulu, gitu maksudnya. Paham apa enggak? Jangan-jangan ada orang yang dia secara hidup lebih susah dari kita, baik itu susah karena ekonomi maupun susah karena ujian yang lain, misalnya sakit, ya, atau yang lain. Ya kan, ujian kan tak hanya ekonomi, tak hanya sakit, ya, keluarga termasuk, diuji anak, diuji suami, diuji istri, diuji tetangga, ujian juga, diuji bos, punya bos galak, aduh kerjaan begini, cuman dia butuh, gimana lagi, dia nggak ngerti cara cari duit, kerja di situ disabarin, bosnya galak, Pak. Lu goblok amat sih lu. Iya Pak, kalau pinter saya jadi bos Pak, bukan jadi anak buah. Sabar. Ada orang yang kayak begini, yang sakit, yang miskin, taharatu qalbihi, kebersihan hatinya, kemakrifatannya kadang-kadang lebih, kata Imam Ibnu Athaillah, dari orang yang ahli salat sunnah dan puasa sunnah. Masya Allah. Karena emang kalau puasa sunnah sama sholat sunnah, maaf, bebannya terukur. Kita nih, maaf, sholat duha 8 rakaat terukur, Pak. Waktunya terukur. 8 rakaat, 2 rakaatnya 5 menit paling lama, ya. Berarti berapa menit? 20 menit. Lama-lamanya sama wiridanya, sama doanya, Allahumma ingkana rizquna fis samai panjilu, setengah jam terukur. Puasa sunnah terukur, ya, apalagi yang udah istiqomah puasa sunnah Senin Kamis terukur. Nanti puasa ayyamul bid terukur, yang wiridan terukur juga. Saya alhamdulillah, Pak, wiridan rutin habis maghrib sampai isya, yasin, tabarok, yasin, ar-rahman, waqiah, sama tabarok, salat sunnah ba'diyah, itu rutin, terukur tetap. Nah, tapi kalau ujian-ujian yang kayak tadi, tiba-tiba anak sakit, berat suami, istri, ekonomi, wah,
Kalau orang tersebut bisa sabar, bisa gembira, itu ma'rifatnya, ya, dia bisa membalap menjadi orang yang ahli ma'rifat, membalap yang ahli sholat sunnah dan puasa sunnah. Masya Allah. Itu kenapa ya orang-orang dulu begitu. Mereka itu kadang-kadang iri sama orang yang dekat dengan Allahnya. Ada yang pakai jalur-jalur begitu, lebih cepat ya. Lebih cepat. Ya karena ujiannya berat, Pak. Ya, kalau cuman puasa, wirid, sholat sunnah, itu namanya dalam tradisi tasawuf disebut dengan melalui jalur normal. Apa namanya? Normal. Normalnya orang menjadi kekasih Allah itu pakai jalur namanya riyadhah dan mujahadah, memperbanyak ibadah. Itu normal namanya, standar. Ada jalur yang tidak normal, ya, yang Allah juga yang menghendaki. Jadi kita itu sesungguhnya ya ngikutin jalur aja, jangan kita yang milih. Lu kenapa jarang puasa sunnah, jarang wiridan gitu? Gue pengennya dekat dengan Allah, jalurnya yang nggak normal, ekspres. Nggak bisa dipilih, nggak bisa. Yang kayak begitu Allah yang menghendaki. Tetap jalur itu kerjain, sholat sunnah kerjain, puasa sunnah kerjain. Nanti memang wayahnya ada yang memang Allah menghendaki jalurnya begitu. Contoh, Imam Abul Hasan Asy'adzili, saudara-saudara, mengatakan atau dikatakan oleh muridnya, miftahu tariqatihi al-hubb. Beliau mengatakan orang itu yang penting, atau dalam pandangan Imam Abul Hasan Asy'adzili, jalan yang senang dilakukan oleh Asy'adzili adalah tariqah al-hubb, jalan bagaimana orang supaya cinta pada Allah dulu, senang sama agama dulu. Sebab orang kalau dasarnya senang, nanti dia disuruh kayak puasa sunnah, sholat sunnah, gampang, orang udah senang dulu. Tapi jangan kemudian dipaksa dia mengerjakan sesuatu dari agama yang batinnya belum senang. Jangan. Makanya dulu Nabi, para sahabat, para ulama melihat potensi orang, Pak. Ini orang senangnya apa? Senangnya sedekah, biarin aja. Dia ngaji belum senang, biarin aja. Yang penting dia senang sama agama lewat jalur sedekah dulu. Kadang-kadang ada nggak bapak-bapak, ibu-ibu, kita punya tetangga, temen nih, suruh ngaji susah, Pak. Sholat sunnah susah, tapi duit gampang kalau buat agama. Ada nggak yang begitu? Orangnya datang nggak? Ya dia nggak datang, orang dia jarang ngaji. Tapi sedekah gampang. Ya, kalau ditanya, lu kenapa sih nggak ngaji? Gue belum, yang penting gue nyumbang dah. Biarin aja, biarin, jangan dimusuhin. Yang dia seneng agama lewat uang dulu. Ada yang lewat selawatan suruh ngaji gini nggak mau. Sekarang banyak anak-anak muda ya, kalau suruh ngaji kayak begini nih, pelan-pelan begini, nggak sabar dia. Kalau selawatan demen dia. Ada nggak yang begitu ya? Majelis-majelis selawatan. Sampai kadang-kadang kalau di majelis selawatan itu ada kiai yang ceramah, kiainya disuruh turun sama dia. Cukup, jangan kepanjangan ceramahnya. Begitu sama dia. Kemarin ada di Jawa tuh, kiainya marah, disuruh turun. Aduh, sama orang zaman sekarang ada-ada aja. Di Jawa tuh, di daerah Jogja, ada kiai nih diundang sama panitia sholawat itu, ceramah, Pak. Baru berapa gitu menit itu tuh, tahu 20 menit ceramah, disuruh turun sama jamaahnya. Turun, goblok, turun. Kiainya digoblok-goblokin. Selawatan. Ada aja jamaah yang kayak begitu. Ya, kiainya marah, lu yang goblok gitu. Mestinya ngaji loh. Saudara-saudara, ya inilah
Fenomena masyarakat itu emang macam-macam. Ada yang senangnya sholawatan, suruh ngaji gini nggak sabar Pak. Kata Imam Ibnu Abdul Hasan Syadzili, biarin aja. Yang penting orang itu seneng sama agama dulu. Nah, jadi begitu, biarin. Emang ada yang seneng agama, begitu caranya. Maka kita jangan suka membandingkan kesenangan kita dengan agama, dengan kesenangan orang dengan agama. Jangan. Misalnya bapak-bapak, ibu-ibu seneng ngaji kitab kayak begini. Kayak gini kan, dibaca kitabnya, dikasih penjelasan. Seneng saya, Pak. Ya udah. Nanti kalau bapak-bapak melihat ada orang ngaji, ngajinya mungkin kayak gitu tadi yang saya bilang, nggak ada ngajinya, selawatan doang. Sedikit biarin. Yang penting seneng selawatan dulu, lumayan. Alhamdulillah, udah lumayan udah. Nah, yang jalurnya seneng. Nah, ada yang jalurnya susah, menuju Allah lewat dikasih apa namanya? Susah. Begitu susah, dia tahu, iya ya, yang ngasih susah saya pada hakikatnya siapa? Allah. Maka saya harus senang atas keinginan Allah. Nah, makanya kalau bahasa gampangnya nih, nasihat ini kalau diterjemahkan mudah, banyak wali yang dia menjadi wali Allah itu bukan lewat jalur banyaknya sholat, banyaknya puasa, tapi dia jadi wali dan kekasihnya Allah karena banyaknya ujian yang datang pada dia. Paham apa tidak ini? Banyaknya musibah. Makanya satu ketika di satu daerah itu terkena musibah. Wih, gempa bumi. Rumahnya hancur-hancuran. Ada orang yang sinis. Oh, kampung itu tuh dihukum Allah katanya. Pasti banyak maksiatnya. Sebab Allah tidak akan menghukum satu daerah kecuali karena banyak maksiatnya. Ada yang ngomong gitu. Ditegur sama yang udah ngaji kitab hikam ini. Jangan ngomong gitu. Orang udah susah lu gituin. Nyumbang enggak malah ngomong gitu. Yang benar begini. Itu daerah yang tadi kena gempa bumi. Masya Allah. Itu lagi ditakdirkan masyarakatnya mau menjadi kekasih Allah. Mau menjadi apa namanya? Kekasih Allah lewat apa? Urudul hajat wal faqat, banyaknya ujian, banyaknya musibah. Nah iya emang situ kuat. Orang kena gempa Pak, rumah udah bagus dibangun, habis banyak. Udah senang-senang nih ngelihat rumahnya, tahu-tahu gempa, hancur cur. Itu kalau hatinya nggak kuat, stres, betul apa enggak? Tapi kalau hatinya kuat, ya Allah menghendaki, ya udah. Dari sini saya tahu ternyata dunia ya cuman begini aja. Yang abadi hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang usaha tadinya kaya raya, tahu-tahu habis, ya harta cuman begini aja. Ada orang tadinya sehat, bugar, besok tiba-tiba nggak bisa bangun. Ya ternyata badan cuman begini aja. Badan bisa berkurang kesehatannya Pak, Bu, tapi kalau rohani kita tetap gembira, itu yang mahal. Yang membuat kita tetap gembira. Ada orang walaupun didorong kursi roda, dia tetap ke masjid gembira. Dia nggak berhenti. Hidup tidak selesai itu Pak. Mohon maaf Bu, mohon maaf. Ada orang ya diuji anaknya kena narkoba. Ya, suaminya kawin lagi, dia tetap ngaji. Ya ini kan ujian. Betul apa enggak? Dia tetap ngaji. Anaknya kena narkoba, kena pergaulan bebas, meteng. Kalau orang yang rohaninya nggak kuat, dia nggak keluar rumah. Malu gua katanya, malu.
nggak pernah ke masjid, nggak pernah ngaji, diomongin orang, betul apa enggak? Anaknya kena narkoba, malu gua. Nggak usah bu, nggak usah pak, ya udah. Ya itu ujian Allah. Dia tetap sholat ke masjid, tetap ngaji. Anaknya katanya pergaulan bebas, kata orang Sunda bilang es cendol ente aya kelapana, betengna bejendol ente aya bapana. Tetap ngaji dia. Ya, saya tahu soalnya. Yang tadi saya sebut, maaf tadi, ada ibu-ibu gara-gara suaminya kawin lagi nggak pernah ngaji lagi. Ada. Malu. Lu kenapa malu? Yang kawin lagi lakinya lu yang malu. Mestinya yang malu siapa? Laki lu yang mestinya malu. Ya ngaji tetap biasa aja. Sama kayak orang sakit tadi didorong. Gak usah malu ke masjid. Yang malu itu yang badannya sehat, nggak ngaji, nggak sholat, betul apa enggak? Lah iya ditanya, Pak, kenapa Pak? Pak nggak usah sholat sih Pak ke masjid, orang kayak begitu jalannya. Loh kenapa gua? Loh, istrinya ngelarang. Dia bisa pakai tongkat didorong, biarin. Karena jasad kita, ekonomi kita itu sesungguhnya bukan yang utama. Yang utama itu hati. Apa namanya? Hati rohani kita. Kalau rohani kita tetap gembira atas apa yang Allah berikan, itulah hidup. Masya Allah. Lah kita ngaji nih, kita baca nih kitab dalam rangka rohani kita Pak. Kalau Bapak pengen sehat, abis ini pulang jalan kaki, muter tuh, itu sehat. Sehat apa namanya? Jasmani, ya kan? Ibu-ibu kalau pengen sehat jasmani, pulang nih ngaji, muter sampai pasar pedok sono. Dia orang pasar pedok nih, An-Nur. Tadi kesini ngaji naik motor apa jalan kaki? Naik motor. Ah kalau pengen sehat jasmaninya, motornya tuntun aja. Itu sehat jasmani. Ya lah, ngaji nih tujuannya supaya sehat apanya? Sehat apanya? Rohani adanya di mana? Hati. Makanan hati itu ilmu. Karena ini kita baca, kita tahu ilmunya. Oh begitu ya. Justru ujian itu sesungguhnya lebaran bagi orang-orang yang dekat dengan Allah. Kenapa? Karena banyak orang menjadi cepat ma'rifat kepada Allah karena banyaknya apa tadi? Ujian. Begitu. Mahal ini, mahal. Wallahu a'lam bis-shawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalina wal akhirin wa barik wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa azimi sultanik. Allahumma rzuqna al-ikhlas wal istiqamah wa hubballah wa hubba man ahabbah. Allahumma inna nas'aluka min khairi hadzal yawm wa khairi ma fi wa na'udzubika min syarri hadzal yawm wa syarri ma fi. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.